Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan ungkapan mengenai Trita Karana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ketu Cindi Pratini dengan NIM 20110392 Prodi PGSD Rombel 21. Di sini saya akan membahas tentang artikel mengenai membingkai ulang Trita Karana dari budaya Bali menjadi politik. Adapun poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama itu aspek permasalahan, yang kedua teori-teori yang digunakan, yang ketiga metode yang digunakan, yang keempat hasil pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Langsung saja ke yang pertama, yaitu aspek permasalahan. Cara tidak kritis di mana klaim budaya tradisi atau pengetahuan lokal digunakan dalam sains dan pembuatan kebijakan di sekitar irigasi Bali Asosiasi Subak. Kemunculan Trita Karana atau THK merupakan tiga penyebab kesejahteraan sebagai ideologi, konsep ilmiah, dan konsep kebijakan di bidang pertanian irigasi dan pertanian subak. Bali merupakan popularitas global sebagai tujuan wisata menyebabkan masalah besar bagi pulau itu. Bagaimana masalah ini dibingkai dan diubah menjadi kebijakan dan resep untuk intervensi dan dengan konsekuensi yang mungkin terjadi baik untuk pertanian beririgasi dan analisisnya berfokus pada orang Bali subak masyarakat. Pendekatan ideologis yang semakin meningkat terhadap masalah-masalah ini membingungkan proses sosial lingkungan yang sedang berlangsung dan dimensi sosial politiknya. Menghambat analisis mereka dan mungkin tidak akan mengarah pada kebijakan tanah dan air yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. Yang kedua itu teori-teori yang digunakan. Menurut Pinata, Trita Karana sebagai kearifan lokal yang memungkinkan masyarakat Bali untuk hidup selaras dengan lingkungan merevitalisasi budayanya. Menurut Sutawan, pertanian irigasi merupakan pusat kehidupan kosmologi dan ritual keagamaan di Bali. Hal ini tergambar dalam budidaya padi Bali dan pengelolaan air. Yang ketiga yaitu metode yang digunakan. Pentingnya Trita Karana dalam pertanian beririgasi Bali, studi irigasi, kebijakan irigasi dan warisan. Kedua kebijakan itu untuk studi ilmiah tentang pertanian irigasi telah menganut konsep tradisional. Trita Karana dapat bekerja sebagai konsep batas menghubungkan aktor masyarakat di sekitar isu-isu pariwisata dan lingkungan dan membuat mereka bertindak dengan cara bermanfaat bagi lingkungan. Konsep tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah lingkungan. Dengan konflik sumber daya tentang investasi pariwisata, hal itu dapat memobilisasi dukungan politik dan menciptakan aliansi melawan investor eksternal yang kuat. Dalam proses pembangunan subak berbasis tradisional akan menyajikan subak sebagai benteng perjuangan budaya Bali melawan ancaman luar dengan merealisasikan tiga bagian dari Trita Karana. Di antaranya yang pertama itu Parahyangan. Parahyangan merupakan hubungan harmonis manusia dengan Tuhan atau ide Sang Yang Widi Wasa. Yang kedua itu ada Pawangan. Pawangan merupakan hubungan harmonis antara sesama manusia. Yang terakhir itu ada Palemahan. Palemahan merupakan hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan. Yang keempat yaitu ada hasil pembahasan. Tiga realisasi bagian dari Trita Karana. Yang pertama itu ada Parahyangan, di mana masyarakat bersama-sama membentuk lanskap selama 1000 tahun terakhir merupakan bagian internal dari kehidupan religius. Padi atau beras dipandang sebagai pemberian Tuhan, dan sistem subak adalah bagian dari budaya candi. Air dikenal mengalir melalui candi. Properti yang diminimalisasikan terdiri dari 8 pura terpisah di sepanjang sungai Pakerisan dan Petani, di mana hanya bangunan pura yang dicalonkan sebagai pura kerajaan di selatan dan area terpisah di Bali Tengah yang merupakan bagian dari subak sistem. Terkait situs-situs ini dipandang sebagai filosofi Trita Karana. Yang kedua itu ada Pawangan. Adanya kerjasama masyarakat dalam pembangunan pura subak, yaitu kerjasama yang seimbang antara petani yang efektif dalam pengelolaan air, menghubungkan ribuan petani dalam hierarki hubungan produktif yang menjangkau seluruh daerah aliran sungai. Dan yang terakhir yaitu ada Palemahan.
bersama-sama menjaga daerah sekitar Pura Subak, mempertimbangkan kembali pilihan situsnya agar lebih mewakili integrasi yang diklaim dari teras, candi, desa, dan elemen lainnya, di mana tradisional Subak sistem masih berfungsi secara utuh dan dikelola oleh masyarakat, dan untuk menerapkan sistem manajemen yang bertujuan untuk mempertahankan praktik tradisional dan menangkis pembangunan ke depan. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulannya itu Trihita Karana dapat bekerja sebagai konsep batas, menghubungkan aktor masyarakat di sekitar isu-isu seperti pariwisata dan lingkungan yang membuat mereka bertindak dengan cara bermanfaat bagi lingkungan. Konsep tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah lingkungan. Dengan konflik sumber daya tentang investasi pariwisata, hal itu dapat memobilisasi dukungan politik dan menciptakan aliansi melawan investor eksternal yang kuat. Jadi dengan adanya Trihita Karana dapat mengatasi permasalahan terkait kebijakan di bidang pertanian, irigasi, dan pertanian Subak. Masalah ini dibingkai dan diubah menjadi kebijakan dan resep untuk intervensi dan dengan konsekuensi yang mungkin terjadi baik untuk pertanian, beririgasi, dan analisisnya berfokus pada Subak masyarakat di Bali. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.